kita kemana? Olimpiade Paris. Mau nggak main di Olimpiade? Mau. Di tangan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini secara perlahan mulai kembali menunjukkan tajinya di kancah persepakbolaan level Asia. Bukan hanya di level timnas senior, bahkan performa dari timnas U20 dan U23 juga menunjukkan peningkatan. Hasil kerja keras Shin Tae-yong yang mencoba untuk meracik skuad timnas Indonesia dengan mengkombinasikan pemain keturunan dan juga pemain lokal terbukti berhasil. Tidak sembarangan menentukan pemain mana yang harus dinaturalisasi. Shin Tae-yong dengan sangat teliti coba untuk melihat kualitas serta cara bermain dari para pemain keturunan Indonesia itu sebelum dinaturalisasi. Kualitas dari timnas Indonesia yang semakin membaik pun mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya dari legenda sepak bola Malaysia yang pernah berkompetisi di Indonesia, yakni Safi Salih. Dalam sebuah kesempatan, Safi Salih mengatakan kalau sepak bola Indonesia saat ini sudah berkembang jauh dibandingkan Malaysia. Menurut Safi Salih, Malaysia saat ini terlihat stagnan dan juga terlihat tidak ada perombakan yang signifikan di dalam skuad intinya. Sementara itu, selain kombinasi antara pemain lokal muda dan juga pemain naturalisasi yang berpengalaman, hadirnya Shin Tae-yong juga menjadi faktor penting lainnya di balik kebangkitan timnas Indonesia. Lihat bagaimana Vietnam, Indonesia, Thailand berhasil melakukan perombakan yang luar biasa. Kalau kita masih berharap pada penduduk setempat, maka kita masih akan terjebak dalam waktu yang lama. Tutup Safi Ali. Timnas Indonesia akan memulai persiapan jelang melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Palembang, Sumatera Selatan pada 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober dipilih PSSI karena pertandingan terakhir Liga 1 2023-2024 berlangsung pada tanggal 8 Oktober. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji. Pada fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Indonesia akan bertemu Brunei Darussalam di Stadion Jakabaring Palembang pada tanggal 12 Oktober 2023. Setelah itu, tim asuhan Shin Tae-yong ini akan kembali bentrok dengan Brunei Darussalam pada leg kedua di Stadion Sultan Hasanah Bolkiah 17 Oktober. Di samping itu, mengacu statistik, timnas Indonesia diyakini tak akan kesulitan melawan Brunei Darussalam. Sepanjang sejarah bangsa, Indonesia sudah 11 kali bertemu dengan Brunei Darussalam dengan hasil 7 kali menang, 2 kali imbang dan juga 2 kali kalah. Kekalahan terakhir Indonesia dari Brunei Darussalam tercipta pada tanggal 4 Maret 1990. Dalam pesta Sukan Merdeka Brunei itu, Indonesia menyerah 1-0. Dan laga ini berlangsung di Stadion Hasanah Bolkiah. Setelah itu, Indonesia dan juga Brunei Darussalam 4 kali bentrok, yakni pada tahun 1990, 1999, 2012 dan juga 2022. Hasilnya Indonesia selalu menang tanpa kebobolan dan Indonesia berhasil melesakkan 18 gol. Bintang timnas Indonesia Shane Patinama beri sinyal tinggalkan Liga Norwegia. Kode itu diberikan usai dirinya belum berpanjang kontrak dengan klubnya saat ini, yakni Viking FK. Sempat dirumorkan bakal hijrah ke klub Swedia Hammarby IF. Shane Patinama juga sempat dikabarkan segera disodori kontrak baru oleh Viking FK. Namun sampai saat ini masih belum juga ada perkembangan soal kelanjutan kabar tersebut. Dan kini Shane Patinama kembali memberikan sinyal akan meninggalkan Liga Norwegia. Pemain berusia 25 tahun tersebut pun membeberkan alasannya enggan berlama-lama berkarir di negara asal Erling Haaland tersebut. Pertama, saya bukan orang asli sini. Jika Anda warga sini, maka Anda berpikir untuk berlama-lama di sini. Karena memang saya bukan asli orang sini, kata Shane Patinama, sumber Viking Puden Sabtu 30 September 2023. Sejujurnya, saya tidak pernah kepikiran untuk tinggal selamanya di Norwegia. Saya tidak berasal dari sini, dan saya tidak mau melihat hal itu terjadi. Sejujurnya, lanjut Shane Patinama. Di samping itu, jika akhirnya pergi dari Viking FK, Shane Patinama sebenarnya mengaku akan sangat berat. Pasalnya ada banyak kenangan manis selama dia berkarir di Norwegia. Baru-baru ini, staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamidan mendampingi ayah Cyrus Margono, yakni Johan Margono, bersilaturahmi ke Direktorat Keimigrasian Kemenkumham RI. Dari sana, proses naturalisasi Cyrus Margono berlanjut ke pembuatan SKIM atau Surat Keterangan Keimigrasian. Intinya, permohonan pewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Permen Kumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri, tambah Hamdan Hamidan. Hamdan menjelaskan bahwa ruh dari SKIM adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Adapun Cyrus Margono telah memenuhi syarat tersebut.
Hamdan Hamidan menyebut Cyrus akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses SKIM terbaru ini. Di samping itu, selain proses SKIM, ada 4 tahapan lainnya sebelum resmi jadi WNI dan juga bela timnas Indonesia. Setelah pembuatan SKIM berlanjut ke Badan Intelijen Negara atau BIN, lalu ke Sekretariat Negara atau Setnek, surat keputusan Presiden atau Kepres, dan pengambilan sumpah jadi WNI. Jika berhasil melewati 5 tahapan itu, Cyrus Margono resmi jadi warga negara Indonesia dan juga berpeluang perkuat timnas Indonesia. Bek Johor Darul Takzim Jordi Amat bangga bisa jadi wakil Indonesia di timnya tersebut. Jordi Amat mengaku cukup nyaman bermain untuk JDT, apalagi dia menjadi perwakilan Indonesia yang bermain di salah satu klub terkuat di kancah Asia Tenggara tersebut. Saya sangat senang bisa mewakili negara besar seperti Indonesia, bermain untuk tim terbaik di Asia Tenggara JDT, kata Jordi Amat, sumber laman FIFA. Pemain berusia 31 tahun tersebut menilai bahwa kondisi saat ini sesuai dengan impiannya. Sebelumnya dia ingin bermain di Liga Malaysia agar bisa beradaptasi dengan sepak bola Asia Tenggara, dan tujuannya agar bisa cepat menyatu dalam tim saat bersama timnas Indonesia. Jordi menegaskan bahwa dia siap berjuang bersama timnas Indonesia. Manajemen Ipswich Town sejatinya membuka opsi peminjaman bagi bek timnas Indonesia Elkan Bagot pada awal bursa transfer musim ini. Namun setelah mengikuti latihan pramusim, Elkan Bagot diputuskan lebih baik bertahan di klub, walau dengan konsekuensi jarang bermain. Bek berusia 20 tahun tersebut kini hanya bermain 3 kali untuk Ipswich Town, semuanya di ajang non-prioritas Carabao Cup. Sementara itu, bek utama Luke Wolfenden mengungkapkan mengapa pelatih Kieran McKenna mempertahankan Elkan Bagot di tim dan bukannya mengirimnya ke klub peminjam. Bos mungkin senang mempunyai pemain seperti Elks dan Hams di sini, ucap Wolfenden dikutip dari EADT. Karena mereka mungkin tidak akan mendapatkan standar pelatih yang sama jika pergi dipinjamkan, lanjut Wolfenden. Sementara itu, Ipswich Town memang mempunyai pelatih bukan kaleng-kaleng dalam diri Kieran McKenna dan juga asisten Martin Bird. Keduanya pernah menjadi asisten di Manchester United, bekerja untuk pelatih beken semacam Jose Mourinho dan juga Ole Gunnar Solskjaer hingga Ralf Rangnick. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.